Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Jangan khawatir, ya, bilang kiri kanan jangan khawatir. Jangan asal ngomong, lihat matanya, bilang jangan khawatir. Jangan-jangan ada yang masalahnya sekarang lagi besar, kamu bilang jangan khawatir, udah puas dia, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, jangan khawatir. Khawatir itu artinya memikirkan masalah atau hal yang tidak menyenangkan, ya, memikirkan hal atau masalah yang tidak menyenangkan, yang mungkin bisa jadi, bisa enggak, mungkin terjadi, yang membuat Anda merasa tidak bahagia dan takut. Itulah khawatir. Waktu kita memikirkan hal yang tidak baik, yang jelek, yang mungkin bisa jadi, bisa enggak, dan mengganggu sukacita kita sehingga kita nggak bahagia, itulah khawatir. Nah, banyak orang tahu artinya ini, tapi banyak orang lebih memilih khawatir daripada tidak khawatir. Nah, itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengajar kita jangan khawatir. Kadang ya kita lebih memilih khawatir. Misalnya kita mau pesta, apa yang sering kita pikirkan? Kekhawatiran. Gimana nanti saudaraku? Gimana nanti kedatangannya? Gimana nanti cukup nggak makanan nggak ya? Cukup nggak ya? Hujan nggak nanti ya? Kita pikirkan yang jelek-jelek. Padahal pas hari pesta semua baik. Makanan cukup bahkan lebih. Cuaca baik. Tapi beberapa hari sebelum pesta kita udah sibuk memikirkan hal-hal yang negatif. Dan jarang orang berpikir nanti pesta, ku buat begini, apalagi yang ku buat begini, ku salami nanti kalimbu buku, ku peluk dia. Jadi gak kepikiran lagi gara-gara sibuk memikirkan hal-hal yang dikhawatirkan. Itu sebabnya hari ini Yesus mengingatkan kita jangan khawatir. Kegelisahan dan kecemasan adalah serangan pada pikiran. Ya, sekali lagi pada pikiran untuk mengalihkan perhatian kita dari pertolongan Tuhan. Jadi khawatir itu serangan pada pikiran untuk mengalihkan kita kepada pertolongan Tuhan. Sebagian orang sangat parah dan kecemasan dan kegelisahan sehingga mereka menjadi ketagihan pada cemas dan gelisah. Sehingga tidak pernah menikmati sejahtera yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagian orang sudah terlalu parah khawatirnya. Tidur pun dia nggak lagi bisa dinikmatinya tidurnya karena udah dikhawatirkannya besok. Jadi jangan begitu, ya. Kita akan kehilangan sejahtera yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kecemasan tidak membuat kita menjadi lebih baik, kenapa kita tidak membuangnya saja? Nggak ada untungnya kita cemas. Nah, kita sampai kepada satu cerita di mana satu kali ada Yairus, kepala rumah ibadat, dia datang sama Yesus. Karena anaknya sakit. Lalu dia bilang, dia datangi Yesus, Yesus datanglah ke rumahku, anakku sakit parah. Lalu Yesus bilang, ayo kita datang ke rumahmu. Dan waktu itu belum ada mobil ambulan sehingga bisa cepat datang ke rumah Yairus. Mereka harus jalan bersama Yesus. Taulah Yesus banyak mujizat yang dia lakukan. Sampai satu kali kalau kita tahu ada cerita ada wanita 12 tahun pendarahan. Udah capek, udah habis semua. Dia berpikir nanti asal Yesus datang, asal ku jamah saja jubahnya. Dan itu terjadi waktu Yesus mau jalan ke rumah Yairus. Ada perempuan pegang. Sampai Yesus bilang, siapa yang pegang? Kayaknya ada kuasa keluar dari tubuhku. Siapa? Akhirnya lama panjang ceritanya. Tiba-tiba anak beru Yairus datang. Tulang katanya sama Yairus. Udah mati anakmu si Yairus tulang. Gak ada lagi gunanya menyusahkan Yesus. Nah, itulah ceritanya. Jadi anak Yairus sudah mati.
Dan anak beru Yairus bilang sama Yairus, jangan lagi menyusahkan Yesus. Tapi apa kata Yesus? Markus 5 ayat 36. Markus pasal 5 ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Apa katanya? Jangan takut, percaya saja. Yesus ngomong sama Yairus, dia bilang begini, Yairus, jangan takut, percaya saja. Ini anaknya sudah mati ini. Bukan koma, udah titik, udah mati. Tapi Yesus bilang, Yairus, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Saya nggak tahu hari ini apa yang sedang saudara alami. Saya dengar di antara kita ada satu jemaat yang baru. Kalau nggak semalam 2 hari lalu, semua pupuknya hilang. Saya mau katakan hari ini, semua pupuk hilang. Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut. Saya tidak tahu apalagi yang kita alami sekarang. Yesus sedang berkata, jangan takut, percaya saja. Mungkin kesusahan, jangan takut, percaya saja. Ini kita sudah susah ini, sudah merasa koma atau bahkan titik. Tapi Yesus bilang, jangan takut. Ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes serta saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Pokoknya ribut. 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang yang ribut itu, ngapai kau ribut situ semua, nangis. Anak ini tidak mati tapi tidur. 40. Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir melihatnya menjadi takjub. Yesus bilang, jangan kau ribut. Yesus gak mau kita anak-anaknya dipengaruhi oleh hal-hal yang melemahkan. Buah, nangis, ketakutan, kekhawatiran, sampai Yesus usir, pergi kau, jangan kau bikin anakku ini goyah. Makanya firman Tuhan bilang, jaga pergaulan itu penting. Karena iblis itu selalu frekuensinya ketakutan. Ribut, melemahkan, nangis, gak ada jalan keluar. Makanya Yesus bilang, jangan kalian ribut, diusirnya, pergi. Dan Yesus mau kita tidak terpengaruh. Nah, jadi jangan mau terpengaruh kekhawatiran. Walaupun kekhawatiran kadang lebih banyak daripada yang akan kita percayai. Walau kekhawatiran itu banyak sekali, kita tanya sana, iya, semua mendukung kekhawatiran. Ini juga sama, semua mendukung, menangis. Hanya bapaknya sama mamanya dan murid-murid Yesus yang tidak terpengaruh. Makanya Yesus nggak kasih mereka satu pun masuk, supaya orang-orang yang di dalam tidak terpengaruh. Penyelidikan 85% yang dikhawatirkan orang tidak pernah terjadi. 85% biasanya yang dikhawatirkan orang biasanya nggak pernah terjadi. Jadi nggak usah terlalu banyak khawatir. Akibat khawatir, EQ bisa menurun. Jadi bahaya itu. Jadi nanti apapun jadi turun EQ itu. Mungkin ini satu pengetahuan. Kemarin kami besuk ada satu hamba Tuhan, orang tuanya baru dipanggil Tuhan. Mamanya ini meninggal usia 83 tahun. Yang luar biasanya orang tuanya ini nggak pikun. Sampai 83 tahun masih ingat semua. Lalu kami tanya, kok bisa? Akhirnya anaknya ini cerita begini. Mamaku ini setiap hari, setiap pagi dia berdoa.
Dia berdoa buat semua kami anaknya, mulai dari yang tertua, istrinya, anak-anaknya, cucunya, baru anak yang kedua, anaknya, istrinya, anak-anaknya, cicitnya, entainya, anak yang ketiga. Itu setiap hari disebutkannya namanya, sampai dia tua nggak pikun. Nah, kalau kita mau nggak pikun lah, itulah contoh itu. Berdoa rutin, Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami. Berkati juga wakil gembala kami. Berkati anaknya Yosefin, Yoselin, Jacob. Berkati gembala sel kami. Sebut sampai 6 itu. Rutin setiap hari. Sebutkan lagi nama jemaat. Mungkin anggota komsel kita. Sebutkan namanya. Dengan begitu EQ-nya terasa terus. Udah 83 tahun gak pikun. Tapi jangan khawatir. Jadi kalau banyak kita khawatir, kita hafal pun pikun juga, karena itu menyebabkan EQ turun. Apalagi rentan penyakit jantung, rentan penyakit kanker, banyak kali penyakitnya akibat khawatir. Habis, gimana lah nanti ini. Nggak gimana-gimana, dia udah kumat jantungnya, kena kanker, penuaan dini. Masih muda pun udah pikir orang udah opung-opung, udah bulang-bulang. Karena terlalu banyak khawatir. Berapa umurmu opung? Opung-opung, kepalamu itu opung, masih 20 aku katanya. Karena penuaan dini. Nah, jadi jangan banyak khawatir. Akibat berhasil mengendalikan kekhawatiran, orang itu akan menjadi berpeluang untuk lebih meningkatkan hidupnya, akan lebih bahagia, dan akan lebih panjang umur, dan tingkat kesuksesan lebih tinggi. Ya, jadi begitu. Ini hati-hati. Jadi jangan terlalu banyak khawatir. Bilang kiri kanan, jangan terlalu banyak khawatir. Ini kira-kira berat nggak? Siapa yang nggak bisa angkat ini? Semua kita bisa angkat. Ini saya pun bisa angkat. Tapi kalau saya angkat setengah jam mungkin belum terasa. Tapi kalau udah 1 jam, gini-gini aja aku. 2 jam, 3 jam, 4 jam, udah mulai lemah ini. 6 jam, ini kayak gini pun udah berat. Udah pengen lepaskan. Tapi bagaimana kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yang kecil ini pun jadi berat. Seperti inilah kekhawatiran. Kekhawatiran itu sebenarnya kecilnya awalnya. Dia timbul dalam pikiran kita. Gimana nanti ini ya? Cek katanya melintas. Ini enggak berat ini kalau kamu lepaskan langsung. Enggaknya, nanti Tuhan tolong, lepas langsung. Tapi seberapa sering kita pelihara ini? Iya ya. Aduh. Gimana lah anakku ini nanti? Baru dibaca lagi Facebook. Ngeri kali. Ada penculikan anak. Aduh. Anakku masih kecil. Aduh. Dilihatnya lagi gerbang rumahnya. Nggak ada gerbang rumahku, gampang orang masuk. Aduh. Dilihatnya tetangganya ada anjingnya. Kami nggak ada anjingku. Aduh. Kecilnya ini. Tapi kalau selalu dipelihara, selalu dikasih makan, kemana-mana dibawa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 50 tahun. Makanya cepat tua. Ini 40 tahun. Makanya opung kata orang, padahal masih 20 tahun dia. Karena terlalu banyak yang dia khawatirkan. Coba lihat dulu wajah-wajah kiri kanannya. Jangan ada wajah penuaan dini. Kalau Karo memang udah tua dia. Bukan karena khawatir, memang karena faktor umur. Tapi ada yang terlalu banyak khawatir, itu tadi akhirnya jadi tidak maksimal hidupnya. Jadi ini gampang, tapi kalau kita lepaskan, ini gak akan memberati kita. Kecil, tapi kalau kita biarkan ada di dalam hidup kita, akan membuat hidup kita berat. Makanya Yesus bilang, Matius 6 ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 25.
Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Yesus sedang cerita, bukankah hidup lebih penting dari hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Kalau saya ibaratkan ini, saya kasih ilustrasi, bukankah hidup lebih penting daripada makanan, ini makanan. Bukankah tubuh lebih penting dari pakaian? Kira-kira mana yang lebih penting, tubuh atau pakaian? Tubuh. Mana yang lebih penting, hidup atau makanan? Kalau kita jual, mana kira-kira yang lebih mahal? Tubuh kita atau pakaian kita? Pasti tubuh kita. Juallah organ-organ tubuh kita ini. Mahal. Orang berani bayar MM-an, miliaran untuk beli mata, ginjal, jantung. Karena ternyata hidup lebih mahal dari makanan dan tubuh lebih mahal dari pakaian. Ngerti kamu maksud ayat ini? Yesus sedang bilang begini. Tubuhmu aja ku kasih, ngapain kau khawatir soal pakaian? Hidupmu aja ku kasih, kok khawatir kau soal makanan yang kecil? Kalau ada yang lebih besar, mungkin lebih besar bisa ku kasih contoh. Ini umpama sajanya ini. Kalau hidup pun ku kasihnya kau, ngapain kau susah mikirin makanan? Itu yang firman Tuhan sedang ajarkan. Kalau ku kasih kau tubuh yang sempurna, ngapain kau susah mikirin seragam, baju, pakaian, model? Bukankah aku bapakmu yang memelihara engkau? Jadi jangan lagi khawatir. Hidup pun Tuhan kasih kita. Apalagi cuma pakaian, apalagi cuma makanan. Pasti Tuhan pelihara. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas khawatir, ya, agar otak kita lebih maksimal belajar untuk tidak percaya kekhawatiran kita. Bagaimana caranya? Yang pertama ini Matius 6:25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, ya, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, jangan khawatir. Yang pertama kita harus ngerti, susun prioritas kita yang benar. Ini penting. Ini kan sudah ada nih prioritas. Bagi Tuhan lebih penting hidup daripada makanan. Bagi Tuhan lebih penting tubuh daripada pakaian. Yang penting-penting pun Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, apalagi yang gak begitu penting. Jadi ngerti kita harus, yang pertama kita harus mengerti apa yang paling penting dalam hidup ini. Ada banyak yang penting-penting, tapi coba hidupi, utamakan yang lebih penting. Saya kasih contoh. Saya asal bimbingan pranikah, selalu saya tekankan kepada calon pengantin begini. Pernikahan, pesta itu penting. Tapi jauh lebih penting hidupmu setelah pesta. Makanya selalu kami tekankan. Kalau ada berkat boleh tukar cincin. Kalau enggak, itu enggak penting, bukan esensi. Kalau mau foto prawedding boleh kalau ada berkat. Tapi kalau enggak ada, itu bukan esensi. Jangan dipaksa. Kami selalu tekankan. Jangan kalian ngutang hanya demi foto prawedding, demi cincin. Itu semua enggak penting. Yang penting setelah kalian menikah, bagaimana Tuhan memberkati, itu yang penting. Karena banyak orang merasa tukar cincin penting. Saya mendengar banyak beritanya, orang habis menikah harus bayar utang kredit sana sini, garang utang waktu pesta pernikahan. Padahal ini bukan sesuatu yang penting. Banyak orang berkelahi sama calon suaminya. Aku mau foto di sana, aku mau foto di sini. Gara-gara foto bayarnya mahal, nggak kompak lagi. Berjut sana pas foto pun. Itu pula dipancang besar, seumur hidup itu nggak bisa lagi diulang. Hanya gara-gara foto prawedding. Boleh, kami nggak larang. Istriku ada di sini waktu kami menikah. Aku belajar berpada pada apa yang ada dan aku fokus kepada prioritas. Aku udah bilang sama dia, waktu itu belum
Nggak kayak anak sekarang, kami nggak alay, nggak lebay. Aku bilang, Rip, kita menikah, aku hitung-hitung berkat, nggak cukup beli cincin. Nantilah ya, setelah kita menikah, kalau ada berkat, ku beli cincin untuk lu ya. Iya, katanya. Nggak berantem kami, senang aku. Tapi Tuhan itu baik, nggak dibiarkan. Ada satu bibikku dari Kalimantan di teleponnya, ada cincin kalian? Adanya nanti bi, belilah katanya, ditransfernya uang. Nah ini dibeli. Aku bilang sama dia, waktu zaman kami itu pun sudah zaman foto prawedding. Aku bilang nggak usahlah kita foto praweddingnya, karena ada yang lebih penting. Nggak apa-apa, ada kameraku di rumah. Aku bilang itu aja kita buat ya. Iya, lalu pergilah kami ke Samadhi Maranatha ini. Nggak ke Dehil pulanya kami, karena uang keluar juga, masuk Dehil kan bayar juga kalau foto prawed. Masuk ke Samadhi Maranatha, permisi ya suster. Nah, disitulah kami foto. Akhirnya kami foto, ku pasang tripod, ku pasang kamera, pasang otomatisnya. 1, 2, 3, 4, 5, senyum. Serap, lihat gimana hasilnya. Kurang bagus, sekali lagi, senyum, serap. Udah jadi, udah kami mau cetak ke toko undangan. Bagiku itu tidak memalukan. Kalaupun ada orang yang melihat mungkin apa gitu, masa prawedding aja pun gak mau seumur hidup. Ada juga orang berpikir begitu. Bagiku itu silahkan, itu pikiranmu, tapi yang kuhidupi hidupku. Dan waktu kami mau cucikan, udah mau dikirim ke undangan, ada satu anak Tuhan, tukang foto, Tuhan pakai. Gimana foto kalian? Udah ada Pak. Gimana udah ada? Di mana kalian foto? Foto sendiri. Janganlah. Kalian datang ke studioku, aku yang foto kalian. Kami datang ke Medan, baju istriku pun dikasihnya, salonnya gratis. Kami foto, bayangkan foto dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam keliling ke Medan sana, ke vihara, ke rel kereta api, ke hutan-hutan karet. Dia semua yang bawa. Dan tidak ada 1 rupiah pun yang keluar. Ya itu kalau Tuhan izinkan. Kalaupun waktu itu Tuhan gak izinkan, kami harus pakai foto yang tripod, gak masalah. Karena aku harus mengerti apa fokusku. Sama jemaat di sini juga harus ngerti apa fokus. Seringkali kekhawatiran timbul dalam hidup kita karena salah fokus kita. Kadang-kadang ada yang gak penting, bagi kita penting. Sehingga kita lakukan banyak hal, sehingga harus setiap hari kita khawatir. Ada kata pepatah bilang begini, lebih baik motor tua dengan 1 juta kenangan daripada motor baru tapi 1 juta sebulan, katanya. Tapi berapa banyak orang gara-gara lihatnya tetangganya sepeda motor baru, nggak ada uangnya, dipaksa. Dan gara-gara itu 1 juta sebulan. Malam, besok gimana lah aku kalau nggak ada kerjaan ini. Khawatir karena salah prioritas. Silahkan, kalau ada berkat-Nu, seperti yang saya bilang tadi, mau apa kamu? Kalau ada berkat-Nu nggak masalah. Seringkali yang menjadi masalah, kita nggak tahu apa prioritas kita. Kita ada-adakan yang nggak ada, sehingga kita yang akhirnya membuat diri kita nggak nyaman, nggak sejahtera, khawatir setiap hari. Yang bisa kita santai, yang bisa kita nikmati, tapi kita biarkan nggak kita nikmati. Saya kadang-kadang ya iri juga. Di jalan kesugihan itu kalau kamu kenal, ada satu kakek-kakek, nenek-nenek, kerjanya itu ngambil sampah, tukang botot. Udah nenek-nenek, kakek-kakek ini sering kali asal udah sore lewat aku depan rumahnya, mungkin jam 5, jam 6, udah duduk dia sama istrinya itu hadap-hadapan, bikin teh manis, makan roti. Aduh, bahagia kali kurasa. Nggak peduli dia, pokoknya udah sampai jamnya di rumah, bikin teh, bikin kopi, senyum-senyum, cerita-cerita, nonton. Karena nggak ada beban pikirannya. Coba orang yang banyak kali kreditnya, mana bisa kacau teh minum, mesra-mesra kamu bilang, gua pagi segala kredit ta, gimana utang ta. Pikirkan itu. Kalau saudara mampu dan kredit silahkan, sekali lagi nggak salah ya, saya tidak menyalahkan orang yang sedang mengkredit. Tapi kalau prioritas itu salah, perubahilah. Karena ada yang penting, ada yang lebih penting. Itu yang sering sekali menjadi penghalang orang akhirnya menjadi khawatir. Amin. Jadi yang pertama, tentukan mana yang prioritas.
Yang kedua, supaya kita nggak khawatir, sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Matius 6:26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jemaat jauh melebihi burung-burung itu? Jadi kita harus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen, tapi banyak orang tidak menjadikan Yesus itu jadi bapaknya. Anakku 3, Chopin, Celine, Jacob, dia hari ini masih dalam pemeliharaan kami karena dia masih menganggap aku bapaknya dan dia masih tunduk kepada apa yang kubilang. Kalau kubilang nakku tidur, kubilang jangan main game, dia taat. Kalau kubilang belajar, kalau bilang sekolah. Kalau kubilang jangan bohong, dia masih nggak bohong, dia taat dan dia menjadi tanggung jawabku. Kecuali nanti dia nggak pergi dari rumah ini, bukan kau lagi bapakku katanya, dia tidak lagi tanggung jawabku. Sama dalam hidup kita. Kalau kita sadar Bapak di sorga itu Bapak kita, kita ini tanggung jawab Bapak di sorga. Bapak di dunia aja bertanggung jawab, apalagi Bapak di sorga. Jadi kalau kita jadikan dia jadi Bapak kita, sama seperti anakku, dia harus ikut apa yang menjadi kehendakku. Kalau aku nggak suka dia bohong, dia jangan bohong. Kalau dia bohong, pasti aku marah. Kalau dia nggak jujur, pasti aku marah. Sama dengan Bapak di sorga. Sebagai anak-anaknya, kalau kita mau di bawah tanggung jawabnya, lakukanlah apa yang dia mau. Kalau Bapak bilang jangan kerjakan. Kalau Bapak bilang kerjakan. Jadi jangan takut. Tentang apapun yang kita khawatirkan, sadar kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ini tidak kalah penting. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa, 3. Tapi, kalau engkau mau kupelihara, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang ketiga yang harus kita kerjakan supaya kita tidak khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang ketiga. Yang pertama, tentukan prioritas mana yang paling penting supaya saudara gak khawatir. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Apa? Oh iya, soalnya aku udah lupa. Aku pun udah lupa. Itu teknik pengkhotbah itu apa gitu, padahal karena dia lupa. Tapi jangan bilang-bilang ya ini hanya untuk jemaat di sini. Nanti kalau kamu jadi pembicara lupa kamu apa? Yang keras gitu. Itu tandanya pembicaranya udah lupa itu. Sadarlah bahwa kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Dan yang ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Bapak di sorga itu tahu. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu. Bapak di sorga enggak pikun, enggak lupa, enggak pura-pura lupa. Ada kan cerita itu kalau kita perlu sama orang lain, kawan kita bisa tiba-tiba jadi orang gila katanya. Supaya enggak ditolong kawannya itu. Bapak enggak pura-pura gila, enggak pura-pura lupa, dia selalu tahu. Tahu itu sampai si detail-detailnya. Bapak itu tahu kebutuhanmu, tahu apa problemamu, tahu apa yang kau perlukan. Bapak di sorga tahu. Dan kamu memerlukan semuanya itu. Tahu Bapak di sorga. Tapi ini, cari dahulu kerajaan Allah. Apa sebenarnya kerajaan Allah itu? Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal makanan dan minuman, bukan hal-hal yang kelihatan, bukan hal-hal duniawi, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jangan takut. Asal kita selalu cari kebenarannya. Bapak di sorga udah janjikan, dia tahu. Dan dia tahu kita perlu semua itu. Dan itu akan ditambahkannya kepada kita. Saya nggak tahu apa yang kurang dalam hidup kita hari ini. Apa yang menjadi pergumulan kita. Bapak di sorga tahu. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Makanya kami sebagai hamba Tuhan selalu percaya asal kita hidup dalam kebenaran, asal gereja ini terus bertumbuh dalam kebenaran, gereja ini pasti akan bertumbuh, pasti akan disertai Tuhan. Sama dengan tanam-tanaman, kalau tanam-tanaman ini sehat, dia pasti bertumbuh. Pasti ada yang bertumbuhnya 3 bulan, namanya tanaman. Ada yang 1 tahun, ada yang 7 tahun, tapi pasti bertumbuh kalau akarnya itu benar. Jadi ini yang saya ceritakan, saya selalu percaya, asal saya selalu sebagai hamba Tuhan masih membicarakan kebenaran. Walau kebenaran itu banyak yang suka, banyak yang enggak, saya tetap percaya Tuhan penolongku, Tuhan pembelaku. Nah, jadi itu ayat ini begitu kuat. Asal aku selalu cari kebenarannya, bukan hanya ngomong, tapi aku hidupi kebenaran firman Tuhan. Percayalah, apa saja Tuhan akan tambahkan. Tuhan tahu apa yang ku perlu. Sama dengan hidup kita. Asal kita semua jemaat Tuhan belajar terus cari kebenaran. Akan banyak yang gak suka kebenaran. Di zaman Yesus pun banyaknya yang gak suka sama Yesus. Tapi percayalah, lihatlah dampak pelayanan Yesus sampai hari ini. Itu luar biasa. Hari ini kamu bisa ada, kita semua ada, itu kan anugerah Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu ada itu anugerah Tuhan. Jangan lagi khawatir. Terakhir, kalau ada pun kekhawatiran dulu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita, bukan kami, Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang pasti akan memelihara. Memelihara itu bahasa aslinya melo, artinya Yesus peduli kepada kita. Kita penting bagi Tuhan. Tuhan itu konsisten kepada kita. Tuhan itu enggak seperti manusia, kalau baik dia. Kalau kita enggak baik, Tuhan enggak baik. Enggak, Tuhan itu terus konsisten memperhatikan kita. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun perlakuan kita, Tuhan tetap sayang kepada kita. Jangan khawatir lagi. Amin.